Indonesia terdiri dari 34 provinsi, salah satunya adalah Sulawesi Tengah, dengan luas wilayah daratan 61.841,29 km persegi dan luas wilayah laut seluas 77.295,9 km persegi, menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi terluas di Pulau Sulawesi. Secara administratif, Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, dan terakhir yaitu Kota Palu. Di bawah pemerintahan Gubernur Rusdi Mastura dan Mamun Amir, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan visi dan misi RPJMD tahun 2021 sampai 2026 dengan visi Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju yang didukung oleh 9 misi. Pada tahun 2018, tepatnya tanggal 28 September, Provinsi Sulawesi Tengah dilanda bencana alam yang sangat dahsyat, khususnya pada 4 kabupaten kota, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, dan Kabupaten Donggala. Namun, di tengah bencana alam yang dialami, kondisi ekonomi Sulawesi Tengah tetap mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 20,60% pada tahun 2018. Capaian tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,17%. Selanjutnya, di era pandemi COVID-19, ekonomi Sulawesi Tengah masih mampu tumbuh positif sebesar 4,86% di saat hampir seluruh provinsi lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, potret pertumbuhan ekonomi makro melalui hasil publikasi BPS pada tahun 2021, capaian laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah cukup spektakuler, yakni menembus angka sebesar 11,70%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Pertumbuhan ini ditopang oleh produktivitas seluruh sektor lapangan usaha. Sedangkan dilihat dari sisi permintaan, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ini ditopang oleh produktivitas komponen pembentukan modal tetap bruto atau investasi mengalami pertumbuhan sebesar 49,10% dengan andil pertumbuhan sebesar 17,06% dan produktivitas komponen ekspor barang dan jasa mengalami laju pertumbuhan sebesar 23,66% dengan andil terhadap pertumbuhan sebesar 25,33%. Dari aspek kemiskinan, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah cenderung mengalami penurunan, yakni dari 13,06% atau sebesar 403.700 jiwa pada tahun 2020 menjadi sebesar 12,18% atau 381.210 jiwa pada tahun 2021. Sementara itu, target tingkat kemiskinan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar 10,84% mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk lebih gencar dalam membuat program percepatan pengentasan kemiskinan melalui OPD terkait antara lain program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat atau yang disingkat GERCEP, Gaskan, Berdaya, serta program Siap Gencar dan Aman Stunting atau yang disingkat Siaran Stunting. Penanganan pandemi yang semakin baik dan meningkatnya aktivitas perekonomian secara umum mendorong perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Sulawesi Tengah yakni dari 3,77% pada tahun 2020 berkurang menjadi 3,75% pada tahun 2021. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional yang hanya sebesar 6,49%. Selanjutnya, pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun juga mengalami perbaikan yang direfleksikan melalui peningkatan indikator IPM Provinsi Sulawesi Tengah, yakni dari 69,55 poin pada tahun 2020 menjadi 69,79 poin pada tahun 2021. Tentunya,
Keberhasilan capaian kinerja pembangunan sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tidak lepas dari peran penting pimpinan dan seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda, Bupati dan Wali Kota, serta seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan visi misi gubernur serta hasil evaluasi pencapaian RPJMD periode sebelumnya dan analisis isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sampai 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merumuskan 4 prioritas pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. 1. Penanggulangan korban bencana. 2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah. 4. Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan komoditi pertanian lainnya. Esensi pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur menciptakan equal access dalam upaya menekan disparitas pertumbuhan ekonomi antar kawasan barat dan timur. Terbangunnya jalan bypass Tambu Kasimbar diharapkan juga dapat menjadi jembatan penghubung ibu kota negara IKN Nusantara serta dapat memperpendek jarak atau mempersingkat waktu tempuh dari ibu kota negara Nusantara ke kawasan timur Indonesia sehingga dapat memicu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah siap untuk menjadi penyangga pangan ibu kota negara Nusantara, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan pengembangan areal seluas 1.123,59 hektar yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Dambelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun pengembangan kawasan pangan terintegrasi tersebut yakni mengoptimalkan sumber daya sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan. Adapun rencana pengembangan komoditas dalam kawasan pangan tersebut yaitu tanaman pangan, hortikultura, budidaya perikanan, budidaya ternak, ekowisata, agroforestry, dan penguatan infrastruktur baik untuk mendukung budidaya komoditas pangan maupun untuk distribusi hasil panennya dan diharapkan rencana pembangunan kawasan pangan atau KP di Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional di Indonesia. Kesemuanya ini tentunya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja di wilayah timur khususnya Sulawesi Tengah. Selain itu, beberapa rencana pengembangan kawasan dan jalur aksesibilitas di Provinsi Sulawesi Tengah guna mendukung pembangunan ibu kota negara baru seperti rencana pembangunan ruas Jalan Gimpu, Peana, Kalamanta, Batas Sulsel, rencana pengembangan ruas Jalan Sienjo, Pura, Sipi, di mana akan ada pengembangan kawasan sentra jagung seluas 36.488 hektar dan rencana pembangunan ruas Jalan Bangga, Lalundu, Watatu. Sesuai dengan tema pembangunan dalam rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, yakni peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 10,36%. 2. Tingkat kemiskinan sebesar 10,84%. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,84%. Dan keempat, indeks Gini sebesar 0,22 poin. Saya lanjut termasuk Lurah, Gubernur Sulawesi Tengah mengajak kita semua seluruh stakeholder sinergi bersama menjalankan roda pembangunan agar tercapai visi selanjutnya, yaitu gerak cepat menuju ke kesejahteraan maju. Mari bersama kita dukung dan sukseskan program percepatan pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran, serta peningkatan infrastruktur daerah untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.